Warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nilai Kanun Apipah dengan NPM 1921711015 akan menjelaskan filologi di Nusantara guna menyelesaikan tugas mata kuliah kajian naskah sejarah. Bagaimana sih filologi di Nusantara itu? Filologi di Nusantara pada awalnya itu dikembangkan oleh pemerintah kolonial Belanda yang bertujuan untuk mengumpulkan serta mencari informasi di masa lampau. Biasanya informasi di masa lampau tersebut terkandung di dalam bahan-bahan tulis naskah sepeninggalan masa lalu. Diharapkan nilai-nilai serta budaya yang didapatkan dari peninggalan masa lalu tersebut dapat diterapkan di masa kini. Adapun naskah kuno yang bermunculan di Nusantara dipengaruhi besar oleh keberadaan agama Hindu-Buddha yang berasal dari India, dan biasanya naskah-naskah tulis tersebut itu ditulis ke dalam bahasa Sanskerta. Pertama kali filologi ini dilakukan oleh para pedagang barat, di mana hasrat kaji-mengkaji mengenai naskah-naskah sejarah kuno ini mulai timbul pada abad ke-16 yang diawali dengan hadirnya bangsa-bangsa Eropa ke Nusantara, di mana para pedagang barat ini tuh sudah mengetahui bahwa adanya perdagangan naskah kuno ini. Dan para pedagang juga mengetahui bahwasannya itu di benua Eropa, lebih tepatnya di daerah Laut Tengah itu sudah terkenal mengenai perdagangan atau perjualbelian naskah-naskah kuno. Untuk itu, para pedagang barat pun mencari naskah-naskah kuno di Nusantara ke berbagai tempat. Seperti mereka juga mencari naskah-naskah kuno itu ke kuil-kuil, ke pesantren-pesantren, dan tempat-tempat lain. Lalu setelah mereka mengumpulkan naskah-naskah kuno itu, mereka menjualnya ke bangsa Eropa. Dan mereka pun pergi ke negara Eropa, dan mereka menjual naskah-naskah kuno tersebut ke orang-orang ataupun ke lembaga yang biasa mengumpulkan naskah-naskah kuno. Adapun tokoh-tokoh yang terkenal dalam perdagangan naskah kuno Nusantara ini ada Peter Floris atau biasa disebut juga Peter Williams dan Van Elbeek yang pernah tinggal di Aceh pada tahun 1604. Adapun Van Elbeek ini dia itu seringkali mengumpulkan naskah-naskah kuno Nusantara, dan dia menjual naskah kuno tersebut kepada Thomas Erpenius yang merupakan seorang orientalis kenamaan dari Leiden. Tetapi Thomas tersebut sebenarnya tidak memiliki keterkaitan terhadap pengkajian naskah-naskah kuno Nusantara, karena sebenarnya Thomas sendiri merupakan seorang penulis, apalagi dia tuh sering mengkaji kebudayaan-kebudayaan. Untuk itu, Thomas Erpenius pun memberikan naskah-naskah kuno tersebut ke perpustakaan Universitas di Oxford. Selanjutnya ada juga tokoh-tokoh sebagai penerima naskah-naskah kuno Nusantara dari para pedagang barat. Yakni yang pertama ada Edward Vicocke yang merupakan pemilik naskah Hikayat Rahma yang merupakan naskah tertua, serta ada William Laud yang memiliki uskup besar dari Canterbury. Dan William Laud ini pun menghadiahkan serta membagi naskah-naskah kuno Nusantara kepada perpustakaan Bondeland di Oxford juga. Selanjutnya, telaah naskah Nusantara oleh penginjil. Setelah para pedagang menjual belikan naskah-naskah kuno, ternyata ada juga para penginjil atau para penyebar agama yang dikirim oleh POC ke Nusantara secara besar-besaran yang memiliki tujuan untuk menyebarkan agama-agama, khususnya agama Kristen ke Nusantara. Dan pada tahun 1629 di Kepulauan Nusantara terbit terjemahan Alkitab yang pertama kalinya dan diterjemahkan ke dalam bahasa Melayu. Dan nama penerbitnya ialah Jan Jacob. Selanjutnya ada juga seorang penginjil yang terkenal yang memiliki minat yang tinggi terhadap naskah-naskah Melayu, yakni ada Dr. Melchior Lejedeker. Di mana Dr. Lejedeker ini
dia juga menerjemahkan Bible ke dalam bahasa Melayu. Tapi sayang sebelum Bible tersebut selesai diterjemahkan, Dr. Bible dia tuh meninggal dunia. Lalu terjemahan Bible tersebut juga dilanjutkan oleh penginjil lain, yakni ada Petrus van den Vorm yang menguasai bahasa Ibrani dan bahasa Timur lainnya. Selanjutnya ada Francois Pellegrin, salah seorang pendeta dari Belanda yang datang ke Indonesia. Dan dia juga sama seperti yang lain penginjil lainnya menerjemahkan Bible ke bahasa Melayu. Dia juga banyak menulis buku-buku mengenai kebudayaan Nusantara, dan juga mereka si Francois ini juga menyusun kamus dari buku dan tata bahasa Melayu. Selanjutnya ada penginjil lain yang dikenal akrab dengan bahasa dan kesusastraan Melayu yang tinggi, yakni ada G.H. Wenderly. Dia menyusun naskah-naskah Melayu sebanyak 69 buah termuat dalam karangannya yang berjudul Malaysia's Parkun, yang lampirannya diberi nama Malaysia Boodschap. Dan G.H. Wenderly ini banyak juga tulisan-tulisan lain seperti Malaysia's Parkun yang dilampiri 69 naskah. Dan ada penginjil lainnya juga seperti Jending dan lain-lainnya. Para penginjil ini sebenarnya tidak hanya menerjemahkan naskah-naskah ke bahasa Melayu saja, tapi mereka juga melakukan penyebaran agama ke agama-agama Kristen ke Nusantara. Juga menerjemahkan Alkitab ataupun Bible yang sengaja mereka bawa dari Eropa, lalu mereka terjemahkan ke bahasa Melayu guna membantu mereka dalam menyebarkan agama Kristen ataupun agama lainnya ke Nusantara ini. Selanjutnya, saya juga akan membahas mengenai kegiatan filologi terhadap Nusantara. Kehadiran tenaga misionaris ataupun para penginjil serta para pedagang di barat di Indonesia ini, mereka juga memiliki bekal ilmu pengetahuan linguistik yang tinggi, sehingga mendorong tumbuhnya kegiatan untuk meneliti naskah-naskah berbagai daerah di Nusantara ini. Dan dengan dikirimnya bangsa penginjil untuk studi filologi NBG ke Indonesia, mendorong tumbuhnya kegiatan penelitian naskah dari berbagai Nusantara, sehingga penelitian ataupun pengkajian naskah filologi di Indonesia ini semakin berkembang. Dan banyak juga bangsa-bangsa Eropa yang semakin datang ke Indonesia untuk meneliti naskah-naskah Nusantara. Selanjutnya, calon pegawai sipil yang akan dikirimkan ke Indonesia juga tidak sembarang dikirim ke Nusantara, tetapi para calon pegawai sipil ini juga memiliki pengetahuan linguistik yang baik, terutama dalam bidang bahasa, sehingga program tersebut akan berjalan dengan baik. Dan program pengiriman calon pegawai sipil tersebut diadakan di Koninklijke Militaire Academy KMA yang ada di Breda, dimulai tahun 1836 dan Delphi tahun 1842. Jadi ada dua lokasi, yang pertama itu di Breda dan di Delphi. Telaah terhadap naskah Nusantara biasanya itu kebanyakan itu berupa penyuntingan atau penganalisisan isi dari naskah-naskah kuno tersebut, di mana hasil suntingan tersebut masih dalam berbentuk tulisan aslinya, yaitu huruf Jawa, huruf Pegon, ataupun huruf Jawi. Contohnya ada naskah Ramayana Kakawin oleh Hekeren pada tahun 1800, Syahir Bidasari oleh Van Holper, dan lain-lain sebagainya. Mungkin sekian yang bisa saya sampaikan mengenai filologi di Nusantara ini. Mohon maaf bila ada kesalahan kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.